Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu saya, Salwa Aulia, kemudian Miranda Nabila, Safa Felisa Hananta, Muhammad Farhan Gimnastiar, dan Satria Rahmat Kuswijaya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi ekonomi untuk kesejahteraan umat. Pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah sebagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan aturan-aturan Allah SWT. Prinsip ini mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Yang ketiga, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Tujuan utama ekonomi Islam ini adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu 1. Keimanan, 2. Ilmu, 3. Kehidupan, 4. Harta, dan 5. Kelangsungan keturunan. Sistem ekonomi Islam ini melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam kepemilikan harta. Karena jikalau kita ada kemauan untuk mengumpulkan harta kekayaan, kita akan mencoba dengan segala cara supaya bisa mendapatkan harta tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk mengumpulkan harta kekayaannya secara berlebihan. Kemudian, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Adapun beberapa jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama syirkah, 2. Mudharabah, 3. murabah, 4. Transaksi kafalah, 5. ran atau gadai, 6. hilawah atau pemindahan hutang, 7. wadiyah, 8. wakalah. Menurut bahasa, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain, sedangkan menurut istilah hukum fikih, jual beli bermakna memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan pengganti atas izin syariat atau hak kepemilikan jasa yang diperbolehkan dengan mengganti sejumlah uang atau barang yang berharga. Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpa adanya jual beli dan kontrak menjadi rusak atau tidak sah antara lain: 1. Timbangannya jelas, diketahui dengan jelas berat jenis yang akan ditimbang. 2. Barang dan harga jelas dan dimaklumi, tidak boleh harga yang majhul atau tidak diketahui oleh pembeli. Yang ketiga, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi. 4. Ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Hukum bunga bank. Islam telah melarang riba atau bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Beberapa ayat Al-Quran pun melarang bunga. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Beberapa pendapat hukum bunga bank. 1. Ini adalah pendapat pertama. Pertama, haram, karena bunga dan segala jenisnya sama dengan riba. Kemudian ada pendapat lain, yaitu haram juga, karena sama dengan riba, namun boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami tanpa bunga. Yang terakhir, untuk pendapat pertama ini sama haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat, hajah rajihah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu ini salah satunya, yaitu haram jika itu bunga konsumtif, namun halal jika itu bunga produktif. Kemudian hukum selanjutnya, yaitu bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, maka hukumnya halal. Kemudian bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh. Dan yang terakhir, bunga bank tidak haram, karena jika bank itu telah menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum, maka itu tidak apa-apa. Etika dalam bekerja.
Pengertian bekerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Syihab 2015 menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya. Manusia secara garis besar dianugerahi Allah SWT daya pokok, daya fisik, daya pikir, daya kalbu. Keempat daya ini menghasilkan kegiatan dan keterampilan yang menghasilkan ilmu pengetahuan, keindahan, keimanan, dan semangat juang. Bekerja dalam Islam merupakan aktivitas dinamis yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dan ada 3 aspek penting dalam bekerja. Yang pertama, adanya dorongan untuk mewujudkan sesuatu yang berkualitas. Yang kedua, kesenjangan dan perencanaan. Yang ketiga, tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan diri sebagai hamba Allah SWT. Dan ada indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur etika kerja Islam. Yang pertama, kejujuran, mendedikasikan diri, bersikap adil, bekerja maksimal, hasil kerja untuk keselamatan bersama, mengembangkan diri, dan menghindari pengangguran. Dan yang terakhir, ada panduan dalam bekerja meliputi kejujuran, mencari rezeki halal, mencari mitra kerja yang baik, menggunakan cara yang baik, bersyukur, dan bersedekah. Secara keseluruhan, menekankan pentingnya bekerja dalam Islam sebagai bentuk ibadah, pengabdian kepada Allah, dan untuk kesejahteraan umat. Islam menilai pekerjaan berdasarkan niat, bukan hasil akhirnya. Selanjutnya ada pengertian etos kerja Islami. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah semangat, sikap, dan keyakinan seseorang terhadap kerja yang tercermin dalam cara ia menjalankan tugas atau pekerjaannya. Etos kerja menunjukkan seberapa tinggi motivasi, dedikasi, dan tanggung jawab seseorang dalam bekerja. Secara sederhana, etos kerja berarti nilai-nilai positif yang mendorong seseorang untuk bekerja keras, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil yang terbaik. Lalu karakteristik etos kerja Islami. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada amanah, ketiga ada jujur atau sidik, keempat adalah disiplin atau istiqomah, kelima ada profesional atau itqan, yang keenam ada adil, yang ketujuh kerja keras atau mujahadah. Pengertian kemandirian hidup. Kemandirian hidup adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa ketergantungan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita sendiri. Untuk selanjutnya yaitu perintah hidup mandiri. Dalam Islam sendiri itu ada perintahnya, yaitu bekerja keras, tidak bergantung pada orang lain, lebih baik bekerja sederhana daripada meminta-minta, dan pekerjaan itu tentunya harus halal ya. Itu termasuk dari hadis Bukhari. Mandiri keuangan, mengelola harta, berdagang, dan berzakat dengan jujur. Mandiri dalam ibadah, setiap muslim bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Mandiri berpikir menggunakan akal, tidak ikut-ikutan secara buta. Nah, itu dalilnya itu manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Quran surat An-Najm ayat 39. Jika selesai satu urusan, kerjakanlah yang lain dengan giat tentunya. Oke. Quran surat Al-Insyirah ayat ke-7. Nah,